Halo para dosen di seluruh Indonesia, ada kabar super penting yang wajib kita tahu. Karena ini menyangkut masa depan karir kita semua. Yap, ada aturan baru yang bakal mengubah total cara kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya ini buat kita? Mungkin di antara Anda ada yang lagi siap-siap mau naik ke jenjang lektor atau lektor kepala, atau bahkan lagi mengincar gelar guru besar. Nah, kalau jawaban Anda iya, penjelasan kali ini benar-benar krusial, jadi pastikan simak sampai tuntas ya. Kenapa ini penting? Karena mulai tahun depan ada satu gerbang baru yang harus kita lewati. Ini bukan cuma soal administrasi biasa loh, ini adalah pergeseran yang cukup fundamental dalam sistem promosi yang selama ini udah kita kenal. Oke, kita mulai dari sumbernya dulu. Semua perubahan ini datang dari satu dokumen penting. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2025. Nah, ini dia landasan hukum dari semua yang akan kita bahas hari ini. Dan inilah inti perubahannya. Simpelnya gini, mulai tahun 2025, setiap usulan kenaikan jabatan, nggak peduli dari asisten ahli sampai guru besar, wajib hukumnya melampirkan satu syarat mutlak baru, bukti lulus uji kompetensi. Nggak ada pengecualian. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih uji kompetensi ini atau yang disingkat UKJAD itu? Yuk kita kenalan lebih dalam sama makhluk baru ini dan apa efeknya buat kita. UJKAJ itu singkatan dari Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen. Anggap aja ini semacam proses kalibrasi nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap dosen yang naik pangkat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, punya standar kompetensi yang setara. Mulai dari kemampuan pedagogik, profesional, sosial, sampai kepribadiannya. Kalau sudah lulus tesnya, ini dia yang bakal Anda dapatkan. Sertifikat ini bukan sekedar selembar kertas ya, ini ibaratnya tiket emas Anda buat melaju ke tahap berikutnya. Dokumen inilah yang jadi bukti sah kalau Anda memang dinilai kompeten untuk jabatan yang lebih tinggi. Sekarang kita bahas dampak praktisnya. Ada satu hal yang menarik banget nih, yaitu siapa yang akan menandatangani sertifikat kelulusan Anda. Ternyata pejabatnya beda-beda, tergantung jenjang jabatan yang dituju. Coba kita lihat tabel ini. Kelihatan jelas banget kan? Untuk asisten ahli dan lektor, wewenangnya masih di level pimpinan PTN atau kepala LLDKT, jadi masih regional. Tapi, coba perhatikan, untuk lektor kepala dan profesor, wewenangnya ditarik langsung ke pusat. Yang tanda tangan itu sekelas direktur sampai dirjen. Ini sinyal yang sangat kuat kalau tujuannya adalah standarisasi dan kontrol kualitas secara nasional. Nah, kalimat sakti di dalam sertifikatnya nanti itu bunyinya begini, dinyatakan telah memenuhi kompetensi kelayakan. Frasa inilah yang secara resmi membuka pintu buat Anda mengajukan usulan kenaikan jabatan. Tanpa kalimat ini, proses pengajuan Anda bisa dibilang mandek. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Pertanyaan paling penting sekarang, gimana prosesnya? Apa aja langkah-langkah praktis yang perlu kita siapkan? Prosesnya bisa kita rangkum jadi 3 langkah utama. Yang pertama, jelas Anda harus ikut dan dinyatakan lulus UKJAD. Kedua, setelah lulus, Anda akan terima sertifikat resminya sebagai bukti. Dan langkah ketiga, ini bagian digitalisasinya. Semua hasil penilaian dan sertifikat UKJAD Anda nantinya bisa diakses lewat SISTER atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Artinya, semua data kelulusan kita bakal terpusat, transparan, dan nyambung langsung ke portofolio digital kita masing-masing. Praktis! Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya makna dari semua perubahan ini buat masa depan profesi dosen di Indonesia? Intinya, kebijakan ini menggeser paradigma. Kalau dulu kemajuan karir kita banyak diukur dari pengumpulan angka kredit, sekarang ada pilar baru. Karir kita nggak cuma diukur dari situ, tapi harus dibuktikan juga lewat uji kompetensi yang terstandar. Jadi, standarisasi dan kompetensi inilah 2 pilar baru yang menopang jenjang karir kita ke depannya. Pada akhirnya, ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang menarik untuk kita renungkan bersama. Dengan adanya standar kompetensi yang seragam untuk semua dosen, kira-kira bagaimana ya wajah akademisi Indonesia akan terbentuk di masa depan? Ini jadi pemikiran yang menarik untuk profesi kita. Terima kasih sudah menyimak.